kompaskotanews.com dengan berita terkini. Pemirsa, dikutip dari kompaskotanews.com, dapur MBG berkapasitas 1.500 porsi di Sukajaya resmi dibangun. Berikut laporan selengkapnya. Peletakan batu pertama pembangunan dapur MBG resmi digelar di Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Pembangunan dapur berkapasitas maksimal hingga 1.500 porsi ini menjadi langkah awal dalam mendukung pelayanan kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Dapur MBG juga diproyeksikan akan menyerap sebanyak 47 tenaga kerja yang diutamakan berasal dari masyarakat sekitar. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh owner Dapur MBG, Insinyur Toto Hartanto. Turut hadir Ketua RW 02 Suhendar, Ketua RT 03 Bakri, Babin Kaptimas Haryanto, anggota BPD Desa Sukajaya Badriah, Koordinator BJN Kecamatan Pontang Imam, serta Sekretaris Perhimpunan Dapur Seluruh Indonesia Anjas. Dalam sambutannya, pihak owner menyampaikan harapan agar pembangunan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga khususnya dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya. Proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga dapur siap beroperasi penuh. Demikian laporan kompaskotanews.com dari Kabupaten Serang. Ikuti terus informasi terbaru dan terpercaya hanya di kompaskotanews.com. MBG ya, di mana yang dapur sudah berjalan beroperasional ya, paling tidak harus memberikan mensuplai program MBG. Selain untuk basis santri ya, itu ada untuk batita itu Pak. Ya. Itu kalau batita itu kira-kira apa yang diberikan Pak dari MBG itu? Kalau memang ada beberapa kelompok penerima manfaat namanya. Iya. Itu satu itu ibu hamil, ibu menyusui, dan batita, bayi 3 tahun ke bawah. Enggak, maksudnya menunya apa yang dikasih? Menu sesuai dengan kebutuhan. Jadi sudah ada porsinya yang diatur oleh ahli gizi. Contohnya Pak? Nah, contohnya misalkan kalau untuk ibu hamil, nah itu kan kadar kalsiumnya yang harus lebih tinggi, proteinnya juga, karena kan kita stunting. Jadi Pak Presiden ini ingin memperbaiki gizi bangsa mulai sejak dini. Jadi sejak dalam kandungan. Begitu bayi lahir itu, bayi lahir pun stunting, tetap kita akan perhatikan gizinya. Nah, untuk batita Pak? Untuk batita menunya apa saja tuh? Menunya makanan lunak. Seperti sesuai kebutuhan ahli gizi nanti akan memberikan acuannya, kadar gizinya dan menunya itu akan diatur. Ya, itu tadi menarik lagi Pak, karena Bapak tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, bahwa di sini akan jadikan dapur apa untuk mengurus sampahnya segala Ya, kita akan membuat namanya dapur ekosistem. Jadi dapur ekosistem ini dari hulu sampai hilir akan kita perhatikan bersinergi dengan semua pihak. Contoh untuk dapur nanti yang kita akan buatkan pengolahan sampah. Jadi mengelola sampah itu dari sumbernya, bukan di pembuangannya. Ya. Jadi dari sumbernya, misalkan dapur ya, dari dapur kita sampah itu kita kelola dari sampah organik dan non organik. Nah, sampah organik itu yang bisa kita olah, misalkan untuk margot nanti. Nah, itu nanti kita beli. Ya. Jadi, nah untuk non organik nanti bisa kita mulai dari siswa. Jadi siswa itu nanti akan kita buatkan jadwal, misalkan seminggu 2 kali, Senin dan Kamis, membawa sampah dari rumah, dibawa ke sekolah. Nah di sekolah itu akan kita timbang, kita beli. Luar biasa nih Pak. Nah, untuk kita kelola sampahnya, didaur ulang nanti. Daur ulang itu juga nanti kita akan buat sapu, sapu hidup, terus paving block, terus colokan listrik, alat-alat listrik yang terbuat dari plastik. Berarti ini yang disebut ekosistem itu semua fungsi masuk di dalamnya. Ya. Salah satu juga yang menarik karena tadi bicara ke Pandeglang, ke Bayi Palembang itu untuk mengoptimalkan para petani ya Pak. Petani kita dalam ketahanan pangan. Ya. Jadi dapur ini nanti mandiri. Soalnya kalau supplier ini kan kita nggak tahu Pak. Iya. Nah, supplier ini kan belum tentu jaminan suplainya 100%. Iya. Mungkin ada nanti suatu waktu mereka terhambat suplainya. Jadi dapur ini sudah punya bahan baku sendiri. Jadi selama ini Pak Adi untuk suplai dari para petani yang sudah berhasil atau sudah eksis ada di mana saja Pak? Di Kabupaten Serang, di Pontang, dan di Pandeglang. Di Pandeglang. Jenis apa saja Pak? Itu padi, baru padi, dan sayur-sayuran. Ya. Sayur-sayurannya itu timun dan wortel. Ya, terus alhamdulillah nih Pak Adi, di samping itu saya alhamdulillah ketemu bahwa dari sekian saya wawancara dengan MPG baru kali ini ya, artinya sebut dapur ekosistem yang mudah-mudahan ini jadi percontohan semua dapur yang ada di Banten ya khususnya. Untuk target ini Pak bangunan kira-kira berapa bulan ya? Kalau target kita targetkan maksimal 45 hari. 45 hari ya, tapi saya biasanya itu 30 hari selesai. 30 hari luar biasa. Kita beralih kepada